Selamat datang di channel YouTube kami, Physics Corner, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika dalam dan luar negeri. Kali ini kita akan membahas soal ujian masuk Universitas Gadjah Mada atau UM-UGM tahun 2018, tes kemampuan saintek ya, bidang studi fisika. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tonton video sampai dengan selesai. Ya, kita mulai nomor 16. Sebuah balok berbangsa M mula-mula bergerak ke kanan pada suatu permukaan horizontal licin dengan kecepatan v. Balok tersebut kemudian menekan pegas dengan konstanta pegas K. Ketika energi kinetik balok sama dengan energi potensial pegas, besar jarak yang ditempuh balok saat menekan pegas adalah, ya, ini dinyatakan dalam variabel V, M, dan K ya. Ya, kita gambarkan balok ketika di atas bidang datar licin, kemudian bergerak dengan kecepatan V, menumbuk pegas dengan konstanta K. Nah, berapa jauh simpangan yang terjadi pada pegas. Nah, ini energi potensial pegas sama dengan energi kinetik balok. Energi potensial pegas sebagai setengah kx kuadrat dan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, atau V sama dengan akar K per M kali X ya, atau X sama dengan V dalam kurung M per K. Nomor 17, peluru bermasa 2 kg yang ditembakkan dari tanah dengan sudut elevasi dan kecepatan awal tertentu memiliki ketinggian maksimum dan jangkauan maksimum berturut-turut 25 meter dan 40 meter. Energi kinetik peluru saat peluru ditembakkan dari posisi awal adalah berapa? Ya, saya gambarkan seperti ini. Peluru ketika ditembakkan dan dia menempuh ketinggian paling tinggi ya, maksimum 25 meter, dan jarak terjauh X itu 40 meter ya. Massa peluru 2 kg. Nah, energi kinetik pada saat ditembakkan berapa? Saya bikin perbandingan antara jarak tertinggi dan posisi terjauh, di mana Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G ya. Masukkan nilai 25 sebagai Y, kemudian V0 kuadrat kita belum tahu, sin kuadrat alfa juga belum tahu alfanya, dibagi 2G, kita anggap gravitasi adalah 10 ya, 2 kali 10. Dan R dinyatakan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. R 40 meter, V0 kuadrat kita belum tahu, sin 2 alfa adalah 2 sin alfa dikali cos alfa, itu tulisannya kurang jelas ya, dibagi gravitasi kita anggap 10. Dengan memasukkan nilai perbandingan antara 25 dan 40 ya, sebagai 25 adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 20, dan 40 adalah V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per 10, didapatkan kita coret-coret sana sini, itu sama dengan seperempat sin per cos ya, atau seperempat tangan alfa. 25 per 40 kita sederhanakan jadi 5 per 8 sama dengan seperempat tangan alfa, maka tangan alfa adalah 5 per 2 ya. Dengan menggunakan segitiga siku-siku ya, karena tangan alfa adalah 5 per 2, maka sisi miringnya adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar dari 25 ditambah 4 sama dengan akar 29. Sehingga kita dapatkan sin alfa adalah 5 per akar 29 dan cos alfa adalah 2 dibagi akar 29. Ya, kita masukkan dengan sin alfa 5 per akar 29 ke dalam persamaan Y, ya, Y sendiri 25 sama dengan V0 kuadrat dikali 25 per 9, 25 per 29 dibagi 20.
Jadi kita dapatkan V0 kuadrat adalah 580 ya. Masukkan sebagai V0 kuadrat pada pertanyaan ya. Energi kinetik sama dengan setengah mV0 kuadrat. Setengah dari M massa adalah 2 dikali 580 ya. Jawabannya 580 Joule. Pertanyaan nomor 18, tekanan total di dalam satu fluida pada kedalaman H1 adalah P1. Sedangkan pada kedalaman H2 tekanan totalnya adalah P2. Jika tekanan atmosfer itu sama dengan P0, maka tekanan total pada kedalaman H1 plus H2 adalah berapa ya? Dinyatakan dalam P1, P2 dan P0. Ya, kita gambarkan ya, ini adalah permukaan air dan kedalaman H1. Di dalam kedalaman H1 tekanannya adalah P1. Dan dalam kedalaman H2 tekanannya adalah P2, sementara pada permukaan tekanannya adalah P0 ya. Sekarang yang ditanya adalah tekanan pada kedalaman H1 ditambah H2. Kita kerjakan biasa aja bahwa P1 adalah P0 ditambah rho GH1. Demikian pula P2 ya. P2 sama dengan P0 ditambah rho GH2 ya. Nah, P3 ketika ketinggian H1, kedalaman H1 ditambah H2 ya, berarti P0 ditambah rho GH1 ditambah H2 dalam kurung itu ya. Artinya P0 ditambah rho GH1 ditambah rho GH2 ya. Nah, rho GH1 itu sebagai P1 min P0 dan rho GH2 sebagai P2 min P0. Kemudian kita buka kurungnya, jadi P sama dengan P0 ditambah P1 min P0 ditambah P2 min P0. Kita coret salah satu P0-nya sehingga kita kumpulkan akan jadi seperti itu ya, bahwa P3 sama dengan P1 ditambah P2 dikurang P0. Iya, seperti itu. Ya, kita lanjut nomor 19. Sebuah pegas ringan memiliki tetapan pegas 500 Newton per meter. Salah satu ujung pegas ini diikat pada balok yang terletak di lantai yang cukup licin, sedangkan ujung yang lainnya ditarik, lihat gambar, dengan gaya yang tetap, sehingga balok mengalami percepatan 5 meter per second kuadrat dan pegas bertambah 1 cm. Jika di atas balok itu diletakkan sebuah balok lain yang bermassa sama, sehingga percepatannya menjadi 2,5 meter per second kuadrat, berapakah pertambahan pegas? Berapakah pertambahan panjang pegas sekarang? Ya, seperti itu. Ya, kita selesaikan. Nah, ini saya gambarkan dua keadaan. Keadaan pertama ketika massa balok M diikatkan pada balok pegas dengan konstanta pegas 500 Newton per meter, ditarik oleh gaya F ya, sehingga menimbulkan percepatan A1 ini kita nyatakan A1 5 meter per second kuadrat, di mana menekan pegas bergeser 1 cm. Gambar yang kedua, ketika balok M ini ditimpa lagi dengan balok bermassa sama, sebutlah M lagi ya, kemudian diikatkan dengan pegas yang sama, konstanta yang tadi 500 Newton per meter, ditarik oleh gaya yang sama juga F. Nah, hanya dia menimbulkan ya percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Kira-kira X2 ini menjadi berapa ya? Nah, kita gunakan persamaan ya pada kondisi awal ya. F min F pegas sama dengan M dikali A. F min KX sama dengan M kali A. Atau F min K itu 500, kita masukkan X pada kondisi awal 1 cm itu sama dengan 0,01 sama dengan M kali A. Percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Sehingga kita dapat suatu persamaan F min 5 sama dengan 5M. Kondisi kedua sama dengan rumus F min KX sama dengan M kali A. F min K tetap 500, X nya adalah X2, M nya kita ganti jadi 2M ya.
dikali A-nya adalah 2,5 meter per second kuadrat. Sehingga kita dapat persamaan F min 500x2 sama dengan 5M. Ternyata sama ya, ternyata sama, persamaan 1 itu ternyata sama dengan persamaan 2. Maka ya 500 dikali x2 sama dengan 5. Artinya x2 adalah 0,01 meter. Sama kita ubah dalam cm, ini sama dengan 1 cm. Jadi jawabannya adalah 1 cm. Nomor 20, sebuah elektron bergerak ke kanan horizontal memasuki suatu wilayah dengan medan magnet seragam mengarah ke atas. Gaya yang dialami elektron saat memasuki wilayah tersebut adalah mengarah kemana? Ya, gunakan kaidah tangan kiri karena ini elektron bermuatan negatif, kita gunakan kaidah tangan kiri. Ya, sejajarkan arah medan magnet B ini dengan keempat jari dan sejajarkan arah ibu jari kita dengan arah elektron ke kanan, sehingga otomatis arah telapak tangan kita menembus bidang kertas ini. Jadi jawabannya adalah menembus bidang kertas. Terima kasih telah menonton sampai dengan 5 nomor, artinya ini udah sepertiga video ya. Jangan lupa untuk tonton sampai dengan selesai, karena ini mudah-mudahan berguna buat kalian dalam persiapan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, kita lanjut nomor 21. Sebuah induktor dengan induktansi 10 mH, kemudian sebuah resistor dan baterai ideal dipasangkan dalam rangkaian secara serial ya. Ketika arus dalam rangkaian adalah 1 ampere, maka besar energi yang tersimpan dalam induktor adalah berapa? Ya, ini soal sangat mudah sekali ini ya. Kita lihat gini jawabannya ya. Bahwa energi itu adalah setengah Li kuadrat. Masukkan L-nya adalah 10 mH, biarkan dalam mili, dan I adalah ampere, 1 ampere. Maka setengah kali 10 sama dengan 5 milijoule ya. Nomor 22, sebuah kawat tak hingga panjang dengan arus listrik I0. Sebuah elektron dilepaskan pada jarak A dari kawat dengan kecepatan V0 menjauhi kawat. Setelah beberapa saat, arah gerak elektron menuju kawat. Kecepatan elektron ketika itu adalah berapa? Nyatakan kecepatan ini terhadap V0 ya. Ya, jawabannya dalam ketikan ya, biar enak bacanya, karena ini teori. Elektron bergerak di dalam medan magnet B yang ditimbulkan oleh kawat berarus I0 ya, menurut kaidah tangan kanan Oersted atau tangan kiri Oersted ya. Medan magnet B arahnya masuk menembus bidang gambar, sehingga elektron bergerak tegak lurus arah medan magnet yang menyebabkan elektron bergerak dengan lintasan melingkar. Medan magnet hanya merubah arah kecepatan benda, tidak merubah besar kecepatan benda, sehingga kecepatan elektron besarnya sama, yaitu V0 ya. Demikian. Nomor 23, sebuah pegas dengan konstanta pegas K dipakai untuk menggantungkan suatu benda bermassa M. Sistem benda pegas ini kemudian diosilasikan dan berosilasi dengan periode T. Pegas kemudian dipotong menjadi 3 dan ketiganya dipasang ke benda lain secara paralel. Ketika benda kedua diisolasikan, periode osilasinya T. Maka massa benda kedua adalah berapa? Dinyatakan dalam M. Ya, saya gambarkan seperti ini. Ketika pegas K digantungkan pada langit-langit, digantung dengan beban M ya. Kemudian bagian kedua adalah pegas tersebut dipotong menjadi 3 bagian yang sama konstanta K juga dalam rangkaian paralel, dan K paralel ini tinggal kita jumlahkan. Artinya kalau ada 3 berarti 3K ya. Digantung dengan massa beban M2, dan ternyata T2 dan T1 ini periodenya sama, yaitu T.
Ya, dengan mengacu ke persamaan bahwa T sama dengan 2 akar M per K, kalau T1 ini sama dengan T2 atau T, maka kita ibaratkan bahwa akar M1 per K1 sama dengan akar M2 per K2, atau akarnya kita buang, jadi persamanya M1 per K1 sama dengan M2 per K2. Ya, M1M, K1 adalah K, M2 berapa, dan K2 adalah 3K. Ya, kita kali silang M2 sama dengan 3 kali M atau 3M. Ya, itu jawabannya. Nomor berikutnya 24, sebuah gelombang bunyi dengan frekuensi 256 Hz merambat di udara dengan kecepatan 330 meter per second. Cepat rambat gelombang bunyi dengan frekuensi 520 Hz di udara adalah berapa? Ya, kita jawab gini, ketika F1 256 Hz, V1 adalah 330 meter per second ya. F2 512, V2 kira-kira berapa? Nah, dari perbandingan V sama dengan lambda kali F ya. Maka perbandingan V1 dengan V2 sama dengan F1 banding F2, atau 330 per V2 sama dengan 256 per 512 ya, atau itu sama dengan 1/2. Artinya V2 ini sama dengan 660 meter per second. Tapi kemudian jawaban ini bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena cepat rambat bunyi di udara pada medium sama ya, atau tetap nilainya yaitu 330, tidak dipengaruhi oleh frekuensi yang berubah. Nah, jika kalian tidak setuju dengan jawaban ini, kalian boleh tulis di komentar ya, kira-kira jawaban mana yang menurut kalian benar. Apakah 660 atau 330? Silakan ketik di komentar ya. Berikutnya nomor 25, pada suatu pola difraksi celah tunggal dengan lebar celah A terdapat difraksi minimum pertama pada sudut X derajat. Bila celah tunggal tadi diganti dengan celah ganda berjarak D, maka panjang gelap pertama tidak akan berubah bila kita jawab seperti ini, celah tunggal minimum pertama berarti A sin X derajat sama dengan M kali lambda, di mana M 1 ya, karena pada minimum pertama ya. Kemudian celah ganda pada gelap pertama D sin X derajat itu sama dengan setengah kali lambda, karena pada saat gelap pertama itu sama dengan 1 dikurang setengah ordonya. Sehingga dari perbandingan A banding D itu sama dengan 1 banding setengah ya, atau sama dengan 2. Sehingga D akan sama dengan A dibagi 2, A per 2. Seperti itu. Nomor berikutnya, nomor 26, sebuah benda yang diletakkan 10 cm di depan cermin cekung menghasilkan bayangan nyata berjarak 8 cm dari cermin. Jika benda tersebut dipindahkan ke posisi baru sejauh 40 cm dari cermin, maka posisi bayangan dan sifatnya adalah bagaimana? Ya, gunakan persamaan lensa tipis 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen ya, dalam dua kondisi yang berbeda ya. S yang pertama adalah 10, S aksen yang pertama adalah 8. S yang kedua adalah 40, S aksen yang kedua adalah berapa? Kita cari. Dari kondisi yang pertama ya, kita samakan penyebutnya antara 8 dan 10 adalah 40, maka di atas itu jadi 4 dan 5 ya. Artinya sama dengan 9/40. Dan ini sama dengan 1/40 plus 1 per S aksen. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 9/40
dikurang 1/40 atau 8/40 ya. S aksen kita flip, kita balikkan jadi 40/8, 5 cm. Dan ini tandanya positif, artinya nyata. Nyata karena cermin berarti di depan cermin ya. 5 cm nyata di depan cermin. Demikian. Nomor 27, dua lensa cembung masing-masing memiliki fokus sebesar 15 cm. Diletakkan terpisah sejauh 40 cm. Jika suatu benda diletakkan 30 cm dari lensa pertama, maka bayangan terakhir yang terbentuk akan memiliki perbesaran total sebesar berapa kali? Ya, gunakan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen ya, persamaan lensa tipis. Gunakan yang pertama, fokus tetap 15 dan jarak benda pertama 30 cm. Maka 1/15 sama dengan 1/30 ditambah 1/s aksen. 1/s aksen sama dengan 1/15 dikurang 1/30. Samakan penyebutnya di 30, ini sama dengan 2 dikurang 1/30 ya. Artinya kalau kita flip, kita balikkan jadi 30/1, 30 cm. Pada keadaan pertama terhadap lensa pertama. Nah, sekarang keadaan yang kedua, berarti kalau kayak gitu, jika jarak antar dua lensa 40 cm, maka ya kita tinggal kurang jarak bendanya, jadi 40 kurang 30 sama dengan 10 cm. Masukkan lagi ke persamaan lensa tipis yang tadi ya. Fokus tetap 15 ya, 1/15 sama dengan 1/10 ditambah 1/s aksen. Ini S aksen yang kedua. Jadi 1/s aksen akan sama dengan, samakan di 30, artinya itu jadi 2 dikurang 3 ya. Dari 1/15 dikurang 1/10. Didapatkan jadi S aksen yang kedua adalah minus 30. Dari 30 dibagi min 1 ya. Oke, akhirnya kita dapat perbesaran masing-masing ya, M1 dan M2. M1 30 dibagi 30 karena jarak bayangan 30, jarak benda 30 ya. 30 dibagi 30 berarti 1 kali perbesaran untuk lensa yang pertama. Perbesaran lensa yang kedua ya, M2 sama dengan min 30 kita kali dengan awalnya 10. Hanya sama dengan 3 kali. Artinya ketika kita kalikan perbesaran total sebagai perkalian perbesaran masing-masing ya, maka M total sama dengan M1 dikali M2 atau 1 dikali 3 sama dengan 3 kali. Jadi perbesaran totalnya adalah 3 kali. Lanjut lagi nomor 28, suatu gas ideal mengalami proses ekspansi selama ekspansi energi dalamnya tidak berubah. Bila awalnya tekanannya adalah 1 kali 10⁵ Pascal dan volumenya 1 meter kubik, maka berikut ini adalah nilai tekanan dan volume yang mungkin bagi gas ideal tersebut adalah. Ya, sangat mudah sebenarnya. Ketika delta U 0, ini delta U itu adalah 3/2 NR delta T. Artinya delta T dalam kondisi 0 ya, tidak ada perubahan suhu. Tidak ada perubahan suhu artinya isotermik ya. Isotermik nanti akan berlaku hukum Boyle, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, P1 dari soal adalah 1 kali 10⁵ dan V1 adalah 1. Maka sebenarnya perkalian P2 V2 itu sama dengan juga 1 dikali 10⁵. Artinya yang mungkin ya di P2 dan V2 ini perkaliannya haruslah 1. Ya, kita lihat itu kalau P setengah maka V itu harus 2. Karena ketika kita kalikan 0,5 kali 2 adalah 1. Ya, jadi jawabannya seperti itu. P-nya adalah 0,5 kali 10⁵ Pascal dan V2 adalah 2 meter kubik. Nomor berikutnya 29. Pada saat air membeku, termometer X menunjukkan angka min 10 derajat X. Dan pada saat mendidih menunjukkan angka 140 derajat X.
Jika termometer Celcius menunjukkan angka 30 derajat Celcius, maka termometer X akan menunjukkan skala sama dengan berapa? Gunakan perbandingan skala ya. Kita gambarkan ini hubungan antara Celcius dan derajat X ya pada titik beku air dan titik didih air. Pada Celcius titik beku kita tahu 0 derajat Celcius dan pada titik didih adalah 100. Dari soal termometer X berbeda. Titik beku termometer X berada di negatif 10 derajat Celcius dan titik didihnya di angka 140 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah ketika pada skala Celcius 30 derajat Celcius, ini pada derajat X adalah berapa? Ya, kita gunakan perbandingan grafik ya, itu gradiennya adalah 30 dikurang 0 pada Celcius ya, dibagi 100 dikurang 0, itu akan sama nilainya sebagai X dikurang min 10 dibagi 140 dikurang min 10. Sehingga ruas kiri 30/100 atau 3/10 ya. Ruas kanan X min 10 artinya X plus 10 ya kan. 140 min 10 artinya 150 ya. Kita bisa cancel 10 dengan 150 artinya 15. 15 kali 3 45. 45 adalah X plus 10. Maka X ya sama dengan 35 derajat dalam derajat X ya. Selanjutnya nomor 30, pada atom hidrogen besar jari-jari kulit adalah L, kulit elektron adalah N ya, dan momentum sudutnya dinyatakan sebagai L ya, dan jari-jari adalah R dengan konstanta positif C. Maka berlaku ya, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut bahwa I kali omega ya, momentum itu nilainya konstan ya. Saya cari pendekatan I itu momen inersia atau sebutlah sebagai L, dan omega itu adalah 2VR per T ya. Artinya dalam kondisi L dan R ini bernilai konstan ya. Sehingga untuk bilangan atom N kita dapatkan L N dikali Rn bernilai konstan ya. Ini jawabannya ada di opsi C. Kita lanjutkan nomor 31 ya. Suatu partikel bergerak dengan kecepatan 0,4 c ya sepanjang sumbu X ya pada kerangka S aksen. Jika kerangka S aksen bergerak dengan kecepatan 0,6 c terhadap kerangka S searah dengan arah kecepatan partikel, maka kecepatan partikel relatif terhadap kerangka S adalah sebesar berapa? Dinyatakan dalam C ya. Cara jawabnya seperti ini ya. Kita gambarkan ini kerangka S, partikel bergerak dalam kerangka dengan kecepatan 0,4 c, sementara kerangka sendiri bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Nah, ini adalah relativitas kecepatan, bahwa V1 tambah V2 sama dengan dibagi 1 plus V1 dikali V2 per C kuadrat. Masukkan V1 dan V2 masing-masing 0,4 C dan 0,6 C dibagi 1 plus 0,4 C dikali 0,6 C dibagi C kuadrat ya. Yang atas 0,4 tambah 0,6 itu kan 1, jadi 1C atau kita tulis C saja ya, plus 1 plus 0,24 dibagi C kuadrat ya. C kuadratnya kita hilangkan sehingga tersisa C plus dibagi 1,24 ya. 1 dibagi 1,24, 1,25 itu adalah 5/4. Jadi kalau kita balik jadi 4/5 ya. 4/5 artinya mendekati 0,8 ya. Jadi jawabannya adalah 0,8 C ya. Terima kasih telah nonton video ini sampai dengan nomor 31. Kita masih ada 4 nomor lagi kurang lebih ya, sampai nomor 35. Jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan segera berikan komentar ya di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan
ada kesalahan, ada pertanyaan dan sebagainya, silakan berikan komentar pada kolom komentar. Ya, kita lanjutkan nomor 32. Nomor 32, sebuah partikel bermasa M dan bermuatan Q dipercepat dari keadaan diam ya pada beda potensial V ya. Kemudian memasuki medan magnet seragam B yang arahnya tegak lurus ya kecepatan partikel. Jari-jari lintasan partikel adalah berapa? Ya, kita lihat hubungan antara energi kinetik partikel sama dengan energi potensial listrik ya. Ketika sebuah partikel memasuki medan magnet homogen B dengan arah keduanya saling tegak lurus. Ya, dari energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, ini akan sama dengan energi potensial Q kali V. Atau V kita putar itu jadi akar 2 QV besar dibagi M. Nah, kita tahu bahwa jari-jari lintasan ya partikel ketika melewati medan magnet itu dinyatakan sebagai MV dibagi BQ. Kita ubah V menjadi akar 2 QV besar dibagi M ya, sesuai yang kita dapatkan di atas tadi ya, dari hubungan energi kinetik sama dengan energi potensial. Nah, masukkan M dibagi akar M itu jadi akar M, di dalam jadi M naik ke atas ya, sementara Q kita bagi dengan Q juga, akar Q dibagi Q jadi akar juga tapi posisi bawah. Akhirnya R sama dengan akar 2 MV besar dibagi QB kuadrat. Itu jawabannya ya. Selanjutnya nomor 33. Suatu benda hitam pada suhu T Kelvin yang memiliki energi E. Jika dinaikkan suhunya sebesar 200 derajat Celcius, energinya adalah 16 E. Jika kemudian dinaikkan lagi sebesar 200 derajat Celcius, energinya adalah N kali E. Maka nilai N adalah berapa? Ya, lihat hubungan energi sebagai fungsi pangkat 4 suhu mutlak ya, sesuai dengan hukum Stefan dan Boltzmann ya. Maka kalau kita lihat perbandingan pertama dan kedua, E dan 16E itu akan sama dengan T dibagi T plus 200 pangkat 4. Artinya 1/16 itu sama dengan T per T pangkat T per T plus 200 pangkat 4 ya. 16 kalau kita akar 4 itu sama dengan 2, artinya sebelah kiri jadi 1/2. 1/2 sama dengan T dibagi T plus 200. Kali silang akhirnya kita dapat T sama dengan 200 Kelvin juga. Nah, ini kita masukkan kemudian sebagai pembanding terhadap yang ketiga. Yang ketiga, ya perbandingan terhadap awal, E dibagi N kali E sama dengan 200 dibagi 200 plus 400, karena nambah lagi 200 ya. Artinya itu yang sisi sebelah kanan 200 per 600 atau 1/3 ya kan. Nah, sisi kiri E-nya kita coret jadi 1/N, sehingga 1/N sama dengan 1/3 pangkat 4. Artinya N itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81 ya. Jadi jawabannya adalah 81. Kemudian nomor 34 ya, suatu partikel relativistik memiliki energi diam E0, momentum P dan energi kinetik K. Misalkan P kali C sama dengan P kali C dibagi E0 adalah sama dengan X. Maka E dibagi E0 itu akan sama dengan bagaimana? Ya, momentum P, energi kinetik K, dan energi diam E0, jika P kali C dibagi E0 adalah X, ya, maka E per E0 adalah bagaimana? Ya, kita dekati dengan dua formula, ya, di mana hubungan E, E0, dan PC sebagai hubungan Pythagoras. E kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus PC kuadrat. Dan E sama dengan E0 plus K.
Artinya kalau persamaan yang kedua ya, kita bagi dengan E0, maka K per E0 itu sama dengan E0, E per E0 ditambah 1. Kemudian persamaan yang pertama, yang fungsi kuadrat tadi, kita bagi dengan E0, sehingga menjadikan E per E0 dalam kurung kuadrat sama dengan 1 plus K dibagi E0 kuadrat ya. Artinya E dibagi E0 sama dengan 1 min X kuadrat ya. Sehingga K per E0 nilainya 1 plus akar 1 min X kuadrat. Oke, nah nomor terakhir, nomor 35 ini ya. Bila diketahui jarak bumi dan bulan ya adalah 380.000 km ya. Dan jari-jari bumi adalah 640 km. Maka kecepatan minimum yang dibutuhkan bulan untuk dapat lepas dari pengaruh gravitasi bumi adalah berapa? Dalam meter per second. Ya, R bumi bulan 380 km dan R jari-jari bumi sendiri 6.400 km. Kita gunakan V ketika bisa lepas dari pengaruh gravitasi akar 2GR, di mana G ini adalah gravitasi di bulan ya. Nah, kita ubah menjadi perbandingan 2 dikali RB per R bulan kuadrat dikali gravitasi di bumi dikali R itu. Dan kita masukkan nilai-nilai yang tadi ya, jari-jari bumi, jarak bumi bulan, gravitasi bumi, dan kemudian jarak bumi bulan, didapatkan akar sekian ya. Nah, ini saya hitung menggunakan kalkulator sebenarnya, sekitar 1453 meter per second. Nah, kalian harus hati-hati ketika mengerjakan soal UM-UGM nantinya ataupun utul UGM, tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa kalkulasi matematika ini dengan coret-coret di kertas lembar soal, tapi dalam jangka yang cepat dan tepat, tidak salah ya. Hati-hati dengan perhitungannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Saya berharap kalian bisa memahami soal demi soal, dan sekiranya ini bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah ujian masuk perguruan tinggi baik UM-UGM, UTBK, SBMPTN, SIMAK UI dan lain sebagainya ya. Oke, jangan lupa subscribe dan tuliskan komentar di kolom komentar ya. Barangkali ada yang ingin kalian sampaikan, ada kesalahan, ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai bertemu di video yang lainnya. Assalamualaikum.